Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah di kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi kemampuan, diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Itu apa? Belajar. Tapi untuk sekarang ini tidak memungkinkan kita bertemu, bercanda, menyapa Bapak Ibu guru dan teman-teman kita di sekolah. Marilah kita berdoa, kita berikhtiar, jaga kesehatan kita masing-masing. Kemudian berikhtiar jaga kesehatan kita dan berdoa kepada Allah agar pandemi yang kita alami ini segera berakhir. Allahumma amin. Baik, Bu Guru mau tanya dulu, gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat ya, insya Allah ya. Ya, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Baik. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang selalu dan patut kita syukuri adalah kita sebagai seorang pelajar yang memang pekerjaan atau kewajiban utama kita adalah belajar. Karena apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang duduk di majelis ilmu sama saja duduk di taman surga. Maksudnya apa? Ketika kita belajar apapun, entah itu berkumpul di sekolah, entah itu ikut bimbel, entah kita itu melakukan pembelajaran dengan seperti ini ya, jarak jauh di dunia maya ya, insya Allah kalau niatan kita Bismillah lillahi ta'ala karena Allah, maka satu, Allah akan mengirimkan malaikat untuk menemani kita dan mendoakan kita agar kita selalu dalam kasih sayang Allah. Jadi untuk itu, walaupun kita belajar di kamar masing-masing, di tempat masing-masing, kita harus tetap semangat ya. Karena kita ditemani malaikat. Iya, ditemani ayah bunda juga. Tapi malaikat senantiasa mendoakan kita agar kita terlimpahi kasih sayang. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, di kelas 2 ini, di semester 1 khususnya, kita akan belajar sebanyak 6 bab ya. Sebanyak 6 bab. Yang pertama adalah Nabi Muhammad teladanku, asyik bisa membaca Al-Quran, Allah Maha Pencipta, perilaku terpuji, perilaku hidup bersih dan sehat, dan Kita langsung saja ke bab 1, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Teladanku itu apa? Ada yang masih ingat? Teladanku itu panutanku, idolaku. Nah, semua gerak perilaku kita, insya Allah Bismillah dengan belajar mengetahui kisah-kisah Nabi, kita menjadi tahu bagaimana cara Rasulullah berbicara, bagaimana cara Rasulullah belajar, bagaimana cara Rasulullah menghargai dan menghormati orang kita, bagaimana tata cara kita memakai baju, cara kita makan, cara kita minum, bahkan cara kita duduk, bahkan cara tidur pun itu Rasulullah mengajarkan. Maka dari itu kita harus
haus, kepo dengan semua hal yang menyangkut Nabi Muhammad. Agar kita semakin tahu cara perilaku Rasulullah melakukan sesuatu, maka insya Allah kita akan menemukan kunci bagaimana berakhlak baik seperti Rasulullah. Anak-anak yang soleh dan solehah, perlu Bu Guru sebutkan tujuan dari pembelajaran kali ini, ya, terkhusus bab 1. Yang pertama, tujuannya apa sih kita mempelajari bab Nabi Muhammad teladanku? Yang pertama tentunya untuk meyakini kebenaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sebagai implementasi pemahaman kisah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, kita bisa menceritakan kisah teladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, insya Allah anak-anakku yang soleh, yang solehah dari kelas 2A, B, 2C, dan 2D, jika fokus, sungguh-sungguh akan capai yang menjadi tujuan kita. Ya, kita belajar bersama ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah beri kemudahan. Ya, anak-anakku yang soleh dan solehah, seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Nabi Muhammad itu seorang manusia biasa, tapi makhluk yang paling istimewa, makhluk yang terindah yang pernah diciptakan oleh Allah. Indah rupanya, indah akhlaknya, ya. Nabi yang terakhir. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jika ada orang yang mengaku-ngaku nabi, itu pastinya nabi yang palsu, yaitu bohong. Nah, jadi kalau ada yang mengaku sebagai nabi, kita abaikan saja, kita cuekin. Ya, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu teladan contoh seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Di sini tidak disebutkan agamanya Islam atau tidak Islam. Jadi orang yang tidak Islam pun kalau mau mengikuti perilakunya Nabi Muhammad, dipersilahkan, ya, karena memang ajaran dari Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia, ya. Jadi kita doakan saja, misalnya ada orang yang belum beragama Islam, suka melakukan tradisi atau perilaku yang dilakukan Rasulullah, kita doakan saja ya, semoga Allah memberikan hidayah. Karena yang buka hati seseorang itu untuk melakukan sebuah kebaikan itu Allah, ya, hanya Allah saja. Kita tidak bisa memaksa. Walaupun niat kita itu baik, kita tidak boleh memaksa. Kita harus memakai cara yang damai seperti Rasulullah. Karena itu kita semuanya, anak-anak semuanya harus meneladani akhlak perilaku Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk di bab Nabi Muhammad sebagai teladanku ini ada 2 hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, kejujuran Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, kasih sayang Nabi Muhammad. Kejujuran Nabi Muhammad SAW dan kasih sayang Nabi Muhammad.
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejujuran Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Bahkan dia selalu jujur dalam kondisi apapun. Nah, maka kejujuran Nabi Muhammad menjadi poin bahasan yang paling pokok, ya, yaitu sebagai salah satu akhlak terpuji. Jadi Rasulullah itu makhluk yang paling indah akhlaknya, perilakunya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah salah satu akhlak terpuji Nabi Muhammad adalah kejujuran, jujur. Jujur artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, atau berkata apa adanya. Allah dan Rasulullah perintahkan kita untuk selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nah, kalau kita senantiasa jujur, selalu jujur, maka Allah dan Rasul-Nya akan selalu menyayangi kita. Mau kan disayang oleh Allah dan Rasul? Nah, kalau kita disayang Allah dan Rasul, insya Allah kehidupan kita, semua aktivitas kita akan dipermudah oleh Allah, ya, dan akan menjadi orang yang beruntung, ya. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, agar anak-anak semakin bersemangat, semakin fresh, dan semakin jelas pemahamannya, mari kita simak tayangan video berikut ini. Pasti mau, pasti suka. Alhamdulillah. Oke, mari kita saksikan. Jujur seperti Rasulullah. Usai belajar mengaji, Gagah bertanya kepada Ustadz, "Ustadz, apakah ada orang yang selalu jujur?" Jawab Ustadz, "Ada." "Siapa?" Ayu penasaran. "Ia adalah Rasulullah SAW. Ustadz akan menceritakan kehidupan beliau yang penuh kejujuran. Yuk kita simak kisahnya. Di kota suci Mekah, dahulu di masa jahiliyah, seorang nabi diutus Allah Subhanahu wa taala, orang yang jujur dan amanah. Ia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya selalu terjaga. Ia santun dan suka berderma. Selalu jujur berkata-katanya. Gelarnya Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya. Rajin dan jujur sejak belia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya menjadi gembala. Teman-temannya pun suka karena ramah dan baik hatinya, juga sopan dalam bercanda. Waktu muda, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pedagang. Ia jujur menjelaskan keadaan barang. Ia tepat kalau menimbang. Pembeli senang, usahanya berkembang. Suatu hari, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur dan mulia sedih melihat maksiat yang merajalela di kota Mekah. Ia sering menyepi ke Gua Hira. Ada yang datang suatu ketika. Malaikat Jibril membawa wahyu pertama. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah SAW mendakwahi teman-teman dan keluarga-keluarganya, sehingga umat Islam bertambah jumlahnya. Sayang, dakwahnya ditolak pembesar kota, padahal bersaksi mereka, Muhammad jujur dan tidak pernah dusta. Ada yang menuduh Rasulullah SAW tukang sihir karena mempengaruhi orang dengan syair. Nadar bin Haris membantah orang kafir. Muhammad itu jujur, bukan tukang sihir.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika menyampaikan berita. Semalam ia diperjalankan ke Masjidil Aqsa, lalu ia naik ke Sidratul Muntaha. Banyak yang mengingkarinya, namun Abu Bakar langsung membenarkannya. Sungguh engkau yang terpercaya. Suatu hari, Heraklius Raja Romawi menerima surat dari Nabi. Dipanggilnya Khalifah Quraisy menemuinya. Di antaranya ada Abu Sofyan, paman Nabi. Seperti apakah Muhammad? Heraklius bertanya. Abu Sofyan menjawab, ia bukan keluarga raja. Hidupnya sederhana dan tidak pernah berdusta. Sungguh, ia seorang nabi. Heraklius berkata. Ada kisah lucu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang nenek-nenek bertanya, apakah ia bisa masuk surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, di surga tidak ada nenek-nenek. Nabi bercanda. Sang nenek-nenek pun sedih tak terkira. Nabi tersenyum dan menghiburnya. Di surga kelak, nenek kembali muda dan jelita. Demikianlah kisah hidup Rasulullah SAW yang selalu bersikap jujur. Kalian siap belajar jujur seperti beliau kan? Mari kita tutup pengajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap orang menyukai sikap dan perbuatan jujur. Orang jahat sekalipun menyukai orang yang jujur. Itu terbukti saat kaum musyrikin Mekah menyukai kejujuran Rasulullah SAW. Dengan sifat jujur ia pula Rasulullah SAW memiliki banyak teman. Kalian pasti ingin memiliki banyak teman kan? Yuk mulai belajar jujur seperti Rasulullah. Alhamdulillah, kita sudah selesai menyaksikan video yang sangat menarik, video tentang kejujuran Rasulullah dari beliau kecil hingga dewasa. Nah, sebagai akhir pertemuan pertama ini, kalian mengerjakan tugas. Yang pertama, kerjakan di buku tulis ya. Sebutkan 4 contoh perilaku jujur yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di video yang sudah kita saksikan. Nah, 4 saja. Kalau kalian menemukan lebih dari 4 boleh, tapi paling sedikit menuliskan 4 contoh perilaku jujur ya. Kemudian tugasnya silahkan kalian posting jam 11 ya. Yang kelas 2A dan 2B dikirim ke nomornya Bu Salama. Sedangkan yang kelas 2C dan 2D dikirim ke nomornya Bu Desi. Nah, sebagai PR-nya, agar anak-anak semakin teringat dengan kuat ilmu atau pengetahuan yang sudah diberikan, silakan anak-anak pelajari buku paket PAI ya, halaman 3 sampai 6. Ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian pertemuan hari ini, pertemuan pertama kita ya. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal ibadah kita dan anak-anak diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugasnya, diberi kesehatan juga ya. Alhamdulillah. Ya, Bu Salma mohon maaf jika selama menemani anak-anak belajar ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Akhiri Allah subhanahu al-mulhil muliswab wal muwafiqu lis-sadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.